Segera Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Picasso Hospital Petaling Jaya, Malaysia. Selamat mengikuti. Halo, selamat siang mitra bisnis. Senang sekali saya Velanda masih bisa bersama Anda hari ini, melanjutkan lagi kebersamaan Anda dengan Pas FM. Hadir lagi di Radio Talk Show Pas FM bersama Picasso Hospital ya. Dan hari ini meskipun agak mundur sedikit gitu ya, tapi tetap nanti banyak perbincangan yang menarik yang bisa Anda simak, dan Anda juga kami berikan kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan Pas FM di Radio Talk Show yang hari ini melalui WhatsApp kami di 0812 1-nya 4 kali 043. Sekali lagi di 0812 1-nya 4 kali 043. Untuk Radio Talk Show hari ini bersama Picasso Hospital Petaling Jaya, Selangor, Malaysia ini sudah hadir di studio Pas FM. Ada konsultan bedah payudara dan endokrin Hospital Picasso Petaling Jaya, Selangor, Malaysia, Dr. Nurmayah Kitan. Selamat siang dok. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke. Apa kabar orang Surabaya? Baik. Dan ini hari ini baru sampai di Surabaya ya dok ya? Iya, pagi tadi. Bagaimana kesannya nih? Oke. Ya, bagus sekali. Cuacanya aman. Dibikin betah gitu ya? Iya. Dibikin betah. Baik, kemudian juga ada representatif Picasso Hospital Surabaya. Ada Madam Luluk, selamat siang. Selamat siang Kak. Oke. Ada Mr. Jikun juga, manajer Malaysia Marketing Picasso. Selamat siang. Selamat siang. Oke. Apa kabar orang Surabaya? Sehat-sehat hari ini ya, luar biasa ya, semangat ya. Ya, masih semangat. Masih semangat. Semangat terus, jangan masih. Awal-awal itu. Oke. Ini senang sekali bisa berjumpa dengan dokter, kemudian juga ada Mr. Jikun dan juga Madam Lulu hari ini untuk berbincang seputar sebetulnya topiknya ini menarik banget karena ini akan banyak sekali dialami gitu ya oleh kita yang barangkali yang mungkin yang sudah mulai lanjut usianya gitu ya, kemudian juga yang sibuk dengan aktivitas gitu, ada lelah, stres gitu, kemudian berat badan naik. Nah, ini sebetulnya pertanyaan ini salahnya siapa gitu, kemudian dampaknya ke siapa, tapi nanti akan dibahas ya dok ya sama dokter ya. Bisa. Nah, Anda yang punya mungkin sama permasalahannya juga bisa ditanyakan langsung dengan Dr. Norma ini langsung di WhatsApp Pas FM di 0812 1-nya 4 kali 043. Baik, langsung saja nih, lebih singkat ini bisa dijelaskan sedikit sama Mr. Jikun barangkali sekilas tentang company profile dari Picasso Hospital. Oke, so bagi sedikit background tentang Hospital Picasso. So nama penuh Hospital Picasso ini adalah PJ Integrated Center for Advanced Surgery and Oncology. So rumah sakit ini adalah rumah sakit di bawah jaringan Asia One Healthcare Group. Okay, so hospital rumah sakit ini ada dua pusat keunggulan, yaitu pusat pembedahan canggih dan pusat onkologi terpadu. So tujuan ini adalah untuk memberikan perawatan yang holistik dalam menangani penyakit dan kondisi kesihatan melalui pembedahan yang canggih serta menyediakan layanan perawatan kanker yang lebih lengkap. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu, karena tadi sedikit sudah dijelaskan sama Mr. Jikun, sebetulnya kalau dari sisi layanan ini apa saja yang diberikan di Picasso Hospital ini? So pasal kita pusat keunggulan ada tentang pembedahan canggih dan onkologi terpadu. So saya cakap tentang pembedahan canggih dulu. So apa kebaikan pembedahan canggih ini adalah kerana dia sayatan yang lebih kecil. Okay. So mengurangi trauma jaringan. So itu bekas luka pun lebih baik dari segi estetika, and pengurangan kehilangan darah juga after pembedahan canggih ini. So pembedahan canggih yang ada di melengkapi di Hospital Picasso ada urologi tentang kanker prostat, kanker ginjal, kanker kandung kemih, dan untuk gynecology tentang kanker rahim, freebirth rahim, endometriosis. So kita pun ada buat pembedahan kolorektal, kanker usus besar, kanker rektum, penyakit radang usus. Okay. Kita pun ada pembedahan umum dan khusus, pengangkatan batu empedu, perbaikan hernia, pembedahan bariatrik. Okay. So kita pun ada buat kebanyakan pembedahan yang khusus tapi kita guna robotik surgery. Oh, ya. Okay. Baik.
Jadi kalau pembedahan ini lebih luas ya? Ya, lebih luas. Oke, Tapi lebih- kebanyakan di Hospital Picasso kita guna pembedahan yang lebih canggih yaitu robotik. Pakai sudah robotik Ya, ya. guna robotik Oke. method. Oke. Kalau dari untuk kansernya sendiri perawatannya juga Ada. secara menyeluruh juga. So kita after selepas pembedahan canggih, follow up rawatan macam kita ada buat onkologi punya rawatan macam Okay. Kemoterapi, radioterapi, imunoterapi. Kita ada 3 onkologis di hospital kita untuk buat rawatan onkologi juga Okay. bersama-sama dokter-dokter spesialis lain lah. Iya. Nah, ini kalau boleh tahu bisa dijelaskan juga, kenapa juga kita mesti datang di Picasso Hospital? Kita mesti melakukan perawatan atau mungkin pembedahan di Picasso Hospital ini. Oke, Hospital Picasso ini dia dia punya macam-macam, dia punya dia bina 1 tahun lebih sahaja. Walaupun dia sangat baru, tapi doktor-doktor kita semua yang sangat experience. So doktor-doktor pengalaman ini datang dari hospital lain, mereka datang kumpul di Hospital Picasso ini. So walaupun Hospital Picasso ini sangat baru, tapi pengalaman doktor kita sangat lama lah. So doktor-doktor kami merupakan salah satu yang paling pengalaman dalam menangani bedah robotik di seluruh Malaysia. Hospital Picasso dia juga satu-satunya rumah sakit di Malaysia yang dilengkapi dengan 2 sistem bedah robotik. The only one di Malaysia ada 2 sistem robotik bedah. Okay, so sehingga kita boleh mampu memberikan perawatan bedah yang lebih maju, presisi dan efisien lah. So kita ada satu tim doktor yang bekerja sama untuk bagi rawatan yang penuh bagi semua pesakit lah. Okay. Oke. Itu sebetulnya Picasso sendiri sudah berapa lama hadir? 1 tahun 2 bulan macamnya. 1 tahun 2 bulan. Tapi doktor-doktor semua sudah pengalaman yang lebih 20 tahun. Oke. So mereka boleh buat pembedahan robotik yang canggih berbanding dengan doktor-doktor yang dari rumah sakit lain lah. Oke. Kalau dari pasien ini sudah jangkauannya sudah sampai di mana? Negara mana? Seluruh tempat. Wah. Indonesia sendiri gimana responnya? Ya, sekarang kita karena Hospital Picasso masih baru, kebanyakan banyak tak tahu nama Hospital Picasso, tapi ada yang faham, ada yang kenal doktor nama kita, tapi tak kenal hospital nama. So sekarang kita nak bagi lebih ramai orang tahu dan tentang nama Hospital Picasso, apa yang boleh buat, dan yang tahu doktor nama boleh datang sekali di Hospital Picasso, ikutlah doktor dia datang ke Hospital Picasso mendapat rawatan lah. Kita tak semestinya limit pesakit dari sampai negara mana, kita akan accept lah apa-apa case yang boleh buat di Hospital Picasso, kerana Hospital Picasso memang kita fokusi yang case-case yang semua yang sangat kompleks, yang hospital rumah sakit yang tak boleh buat, kita pun boleh settle di Hospital Picasso dengan rawatan yang pembedahan yang lebih canggih, metode yang metode lebih canggih ya? Lebih different lah. Oke, baik. Jadi itu yang membedakan Picasso Hospital dengan yang lainnya gitu ya. Betul. Ada pembedahan dengan sistem robotik tadi. Yes, betul. Dan ini satu-satunya di only one di Malaysia. Bukannya cukup kita is the only one in Malaysia, but kita adalah salah satu hospital yang ada 2. Dan yang buat paling banyak robotic case di seluruh Malaysia. Ya, kadang-kadang rumah sakit lain mereka ada 1 robotic machine, tapi Picasso 2. Ya, tapi hospital lain mereka ada robotik juga 1, tapi case-nya tak banyak. Tidak banyak. Ya, so kita punya case adalah yang paling banyak di seluruh Malaysia. Baik. Ya. Terima kasih Mr. Jukun untuk penjelasannya, informasinya. Sama-sama. Dan ini sekilas kita mengenal tentang Picasso Hospital. Jadi dari sisi layanan, kemudian juga keunggulannya juga tadi sudah disampaikan oleh Mr. Jikun ya. Jadi kalau Anda mungkin belum jelas, Anda bisa bergabung melalui WhatsApp Pas FM, bisa bertanya juga di 0812-104-043, sekali lagi di 0812-104-043 ya. Dan setelah ini kita akan berbincang dengan Dr. Norma, jadi pastikan untuk terus bersama Pas FM. Kami kembali sesaat lagi.
Masih Anda ikuti Radio Talkshow Pas FM bersama Picasso Hospital Petaling Jaya, Malaysia. Oke, Mitra Bisnis, saya Violana melanjutkan kembali Radio Talkshow Pas FM bersama Picasso Hospital Petaling Jaya, Malaysia. Dan di studio Pas FM tentu saja masih ada Dr. Nurmaya Kitan, kemudian juga ada Madam Lulu dan juga Mr. Jikun. Tadi Mr. Jikun sudah mengeluarkan suaranya gitu ya, dengan memberikan banyak informasi seputar Picasso Hospital. Jadi informasi singkat dan kalaupun Anda belum jelas, Anda bisa langsung bertanya di Pas FM melalui WhatsApp kami di 0812144 Dan kalau dengan dokter ini pasti kita bincang-bincangnya soal sakit gitu ya dok ya. Ini temanya memang menarik sekali, ada lelah, ada stres, kemudian berat badan naik. Nah ini yang umum biasanya dialami oleh kita gitu. Dan ini sebetulnya kalau boleh tahu, ada kemudian ini salahnya siapa dok kalau sudah kayak gini? Apakah kita mesti menyalahkan diri kita sendiri atau gimana nih? Kemudian dampaknya ke kesehatan sendiri seperti apa nih dok? Iya, tanda-tanda lelah, letih, ya, lesu, makin lama makin gemuk, ya. Itu adalah tanda-tanda yang biasa, yang normal, terutama untuk perempuan ya. Bila kita meningkat umur, bila sudah menopause, so kadang-kadang tanda-tanda itu kemungkinan mungkin disebabkan selepas menopause, ya. Jadi metabolic rate itu menurun, dan ataupun mungkin disebabkan pengambilan makanan yang bertambah. Jadi pengurangan aktiviti olahraga, jadi badan bisa naik. Tetapi kadang-kadang kemungkinan masalah-masalah ini disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon di badan. Jadi disebabkan simptom tanda-tandanya itu dia sangat general, sangat biasa. Jadi kadang-kadang diagnosa itu lambat ataupun tidak dikesan dengan cepat. Tetapi ada tanda-tanda yang kadang-kadang kita lihat bila ada letih, lesu, stres, kita lihat bentuk mukanya mungkin berubah, ya. Itu adalah ketidakseimbangan hormon. Jadi hormon yang saya maksudkan ini adalah melibatkan hormon-hormon terutamanya kelenjar tiroid, ya, kelenjar tiroid. Kelenjar-kelenjar di belakang kelenjar tiroid ada juga dinamakan kelenjar parathyroid. Kelenjar yang sangat penting juga iaitu kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini adalah kelenjar yang tersembunyi, yang kecil, selalunya tidak kelihatan bila kita membuat CT scan ataupun imbasan-imbasan USG. Dia terletak di atas ginjal, tapi dia mengeluarkan banyak hormon yang mungkin akan menyebabkan tanda-tanda letih lesu yang biasa. Bahaya nggak dok ini ketiganya ini? Ya, ada tiroid? Ya. Kalau tidak didiagnosa dengan cepat, ya kadang-kadang bisa menyebabkan kehilangan nyawa ataupun menyebabkan kegagalan organ-organ yang lain. Contohnya ya, kalau apalagi tadi yang adrenal di atas ginjal. Di atas ginjal lah itu. Untuk kelenjar thyroid. Jadi hormonnya bisa hyperthyroid atau hyperthyroid maksudnya kelebihan hormon itu ataupun kekurangan hormon itu, hypothyroid. Jadi kalau hyperthyroid, kadang-kadang dia punya tanda-tandanya itu sangat perlahan dan bertahun-tahun. Jadi bagaimana kita tahu? Kita lihat orang itu kalau ini hyper ya, jadi dia sering stress, anxious, sering marah-marah gitu, cemas, lepas tu cepat capek, denyutan jantungnya itu laju, cepat. Jadi kita panggil palpitation, debar-debar gitu. Jadi golongan ini makan banyak tapi kurus. Yang itu yang itu perempuan suka. Makan banyak, makan apa tapi kurus. Yang itu perempuan suka. Tapi kalau dibiarkan lama ya,
disebabkan jantung itu bekerja keras. Dia punya metabolic rate sangat tinggi. Okay. Jadi dia akan menyebabkan kalau lama bertahun kegagalan jantung. Sebab jantungnya lama-lama dia capek. Bila dia capek dia jadi kembang. Yang itu sangat bahaya. Itu pembengkakan jantung ya. Iya. Hyperthyroid. Jadi hyperthyroid ini penyebabnya kadang-kadang ada banyak. Mungkin disebabkan autoimmune dalam badan. Jadi kadang-kadang tanda-tandanya matanya itu makin lama makin besar, makin terbeliak gitu. Yang kita panggil Graves disease. Jadi kadang-kadang kalau tidak dirawat dengan cepat bisa buta. Jadi selalunya mereka akan mengadu lelah, cepat capek. Sebab jantungnya itu penat. Bekerjanya lebih cepat gitu ya. Baik. Ternyata banyak yang kita tidak tahu gitu ya. Ini bisa kelenjar tiroid ini kalau yang hyper ini justru bisa menyebabkan kegagalan jantung gitu ya, Dok, kalau tidak dirawat. Di sebelah tiroid itu ada kelenjar dipanggil parathyroid. Parathyroid ini sangat kecil. Memang kalau USG tidak kelihatan. Tetapi parathyroid ini mengeluarkan hormon, parathyroid hormon, dan penting untuk keseimbangan kalsium dalam tubuh, darah dalam tubuh. Dalam tubuh. Jadi kalau ada masalah hormon tinggi, hyperparathyroidism, jadi maksudnya menyebabkan kalsium dalam darah itu tinggi. Jadi yang ini selalu sering berlaku bila kita meningkat umur. Contohnya untuk golongan-golongan, selalunya masalah hormon ini pada wanita, banyak pada wanita, tidak tahu kenapa. Jadi yang kalsium ini biasanya perempuan-perempuan yang sudah menopause umur 50, 60. Jadi kadang-kadang mereka cepat letih. Lepas itu kadang-kadang mereka bisa kelihatan seperti demensia, depression. Jadi kadang-kadang anak-anak pun tidak tahu kenapa ibu-ibu mereka ini berubah sifatnya. Jadi murung, jadi sakit sana, sakit sini. Tapi biasanya bila mereka berjumpa doktor, mereka tidak tahu apa yang sakit. Jadi sebab komplainnya itu bisa semua sakit kaki, sakit perut, semua. Jadi sukar untuk didiagnosakan. Iya, makanya ada yang sering mengatakan kalau sudah menopause itu biasanya lebih sensitif. Apa mungkin karena pengaruh kelenjar ini juga, Dok? Tidak semestinya. Sebab kadang-kadang menopause sendiri pun bisa menyebabkan sering marah, emosional tidak stabil, panas, letih, begitu juga. Jadi cara untuk kita diagnose ialah dengan melakukan ujian darah. Jadi kalau kita suspek, kita cek ujian darah, kita cek hormon thyroid. Jadi sering kali kita melakukan pemeriksaan medical kita membuat itu ujian darah, biasanya ada kalsium dalam itu. Jadi kalsium akan jadi tinggi. Itu kalau ada masalah parathyroid. Tetapi masalahnya sebab dia bukan penyakit yang common, dia jarang berlaku. Jadi kadang-kadang even doktor sendiri pun tidak bisa diagnose. Dia tidak tahu kenapa kalsium tinggi. Mereka akan bilang, mungkin kamu ambil kalsium suplemen banyak. Tapi sebenarnya itu adalah tanda-tanda parathyroid hormon yang ada masalah. Jadi bila kita cek kalsium tinggi, kita perlu cari penyebab kenapa kalsium dalam darah itu tinggi. Sebab badan manusia ini Allah jadikan dia akan memastikan kalau boleh kalsium itu normal. Normalnya berapa, Dok? Normalnya dalam 2,2 ke 2,5. Dia punya julatnya sangat kecil. Jadi contoh kalau kita makan kalsium banyak, biasanya kalsium tidak akan naik sebab ginjal akan mengeluarkan kalsium yang kita makan, keluar ikut kencing. Tetapi kalau ada masalah parathyroid, ginjal itu tidak bisa ginjal itu akan mengeluarkan kalsium banyak juga, tetapi disebabkan oleh hormon itu tinggi, jadi kalsium dalam tulang-tulang itu akan ke
darah. Jadi kalsium dalam darah sangat tinggi dan kalsium dalam tulang akan mengurang. Jadi dia jadi osteoporosis. Jadi dia akan mengalami sakit tulang banyak. Ya, saya ada satu case yang sangat interesting ya. Ada satu anak remaja umur dalam lingkungan 21 tahun daripada Batam. Jadi dia keluhannya itu tidak spesifik, dia sakit tulang, dia capek sana, dia capek sini. Jadi jumpa pakar ortopedik semua, dia bilang enggak apa-apa, tidak tahu sakit. Jadi makan ubat tahan sakit. Jadi ada yang sampai bagi ubat steroid. Jadi untuk pesakit ini sampai sudah 1 atau 2 tahun sampai dia tidak bisa jalan. Dia guna wheelchair. Jadi bila mereka melakukan ujian darah, kalsiumnya sangat tinggi. Jadi bila kalsium tinggi, kita cek parathyroid hormon memang juga tinggi. Jadi kita sudah tahu tidak ada penyakit lain, ini mesti mengenai parathyroid. Jadi memang confirm parathyroid bila kita buat ultrasound dengan parathyroid scan memang dia ada parathyroid. Jadi sebab masalahnya kalau doktor sendiri tidak bisa mengesan, jadi kadang-kadang dia bisa menyebabkan tulangnya patah. Jadi bila tulang patah, kita ke jumpa doktor ortopedik, dia akan membuat operasi untuk tulang yang patah itu. Tapi masalahnya tulangnya patah itu sebab dia osteoporosis, tulangnya itu kosong. Jadi kalau kita letak itu besi pun dia tidak bisa heal. Jadi kita perlu treat the primary cause itu. Maksudnya apa penyebab yang utama itu. Baru dia akan masalah itu akan settle. Kalau tidak, dia tidak akan settle. Jadi remaja itu selepas dibuang kelenjar parathyroidnya, lepas almost 6 months dia WhatsApp, dia sudah kerja. Maksudnya dia sudah jalan seperti biasa tanpa melakukan apa-apa operasi di tulang. Jadi kadang-kadang kalau tidak diperiksa betul-betul bisa membahayakan pesakit itu dan mungkin akan menyebabkan unnecessary procedure. Betul. Artinya akan ada penyakit baru gitu yang ditimbulkan dari kelenjar tadi gitu ya. Karena terkadang kita menganggap remeh gitu ya, dok, betul. Lelah, kemudian sebab, capek, stres gitu. Sebab simptomnya itu tidak spesifik. Dia bukan sakit perut gitu kan. Jadi senang. Dia macam kadang-kadang sakit belakang, kadang-kadang sakit kaki, kadang-kadang rasa kebas-kebas, tidak bisa jalan. Tapi X-ray semua bukan patah, bukan apa. Tapi kadang-kadang mungkin sampai ada yang mungkin ini penyakit hantu gitu. Jadi dibawa ke Bomo. Ada, betul. Ya, sebab selalunya bila jumpa dengan dokter-dokter yang biasa, mereka bilang enggak sakit apa-apa dia ini. Iya, baik. Itu makanya kenapa dibilang penyakit hantu ya, dok. Jadi kadang-kadang kalau yang sakit yang pelik-pelik, yang susah mau didiagnose, kena cari pakar endokrinologis. Baik. Dok, kita jeda dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi karena ada pertanyaan juga di WhatsApp. Setelah ini kita akan jawab dan nanti langsung beralih ke Madam Lulu juga ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi Mitra Bisnis. Jangan lupa yang mau bertanya langsung di WhatsApp Pas FM di 0812 1nya 4x043. Masih Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Picasso Hospital Petaling Jaya, Malaysia. Oke, Mitra Bisnis, kita akan lanjutkan lagi untuk Radio Talk Show Pas FM siang hari ini bersama dengan Picasso Hospital Petaling Jaya, Malaysia. Masih ada Dr. Norma Yakitan, kemudian ada Madam Lulu dan juga Mr. Jikun ya. Oke, tadi masih sedikit berbincang sebelum ke Madam Lulu, kita sambung dulu ke Dr. Norma dulu nih. Dok, kalau boleh tahu kalau sudah seperti ini nih, gaya hidup seperti apa yang sebaiknya kita jalankan ini, Dok? Karena melihat ternyata nggak bisa dianggap sepele gitu ya. Seperti ini nih nggak bisa dianggap sepele karena tadi dokter mengatakan kalau tidak dilakukan pemeriksaan secara detail, secara lengkap, ini bisa jadi penyakit baru gitu untuk kita. Nah, ini seperti apa sebenarnya kita harus menyikapi kondisi seperti ini? Oke, kadang-kadang kita perlu mencari dokter yang betul-betul sesuai. Contohnya kalau kita mengalami sesuatu simptom ya, sesuatu simptom, contoh seperti dada berdebar-debar. Jadi kadang-kadang
kita kemungkinan kalau dah berdebar-debar mungkin masalah jantung ya. Betul. Masalah jantung. Jadi perlu, maksudnya selagi tidak ada penyelesaian itu, kita perlu cari apa penyebabnya lagi. Jadi jangan putus asa. Sebab kadang-kadang kalau jumpa dengan doktor yang general mungkin tidak tahu, tidak dapat diagnose. Jadi kita perlu mungkin mencari lagi untuk melakukan lagi pemeriksaan lebih lanjut lagi sampai kita jumpa apa masalah yang sebenarnya. Baik. Ini Dok, dari ada Ibu Puja menanyakan juga, beliau usianya 44 tahun dengan berat badan 70 kilo ya. Ini olahraga apa yang kira-kira cocok untuk menurunkan berat badan dan tidak menimbulkan cedera? Kemudian dari sisi nutrisi dan lain sebagainya gimana Dok? Okey. Untuk yang ini lebih kepada obesity lah ya, untuk mengurangkan berat badan. Jadi secara prinsipalnya untuk mengurangkan berat badan, satu perlu mengurangkan kalori yang diambil ya. Dan satu lagi kita perlu meningkatkan penggunaan kalori. Jadi meningkatkan penggunaan kalori dengan membakar lemak. Jadi dari segi nutrisi kita perlu mengurangkan makanan-makanan yang high glycemic index. High glycemic index maksudnya yang cepat ditukar menjadi gula. Sebab gula kalau kita ambil terus dia akan ditukar jadi lemak. Berbanding kalau kita ambil makanan yang daripada fiber. Jadi dia lambat, proses untuk ditukarkan tu lambat. Jadi lebihkan makanan-makanan yang sihat, lebihkan sayur-sayuran, lebihkan buah-buahan. Dan aktiviti kita perlu bijak juga ya. Kita perlu, sebab bila badan agak besar, kalau kamu lari, dia akan menyebabkan lutut yang sakit. Jadi kadang-kadang exercise itu mungkin kita perlu tanya dengan profesional untuk mendapatkan bagaimana cara untuk melakukan aktiviti yang ideal, yang selamat. Tidak guna kita aman, aman. Tidak guna lari satu hari, rehatnya 1 bulan sebab sakit lutut. Baik Dok. Ini ke Madam dulu sebentar ya Dok ya. Madam bisa dijelaskan ini karena waktunya juga sangat terbatas. Barangkali bisa disampaikan special offer apa yang ditawarkan oleh Picasso Hospital ini? Baik. Sebenarnya kalau paket check up yang kami miliki cukup banyak ya. Tapi paket yang kita kita promosikan untuk saat ini, kita memiliki paket namanya paket cuci, yaitu paket check up check in. Jadi dapat check upnya tapi termasuk hotelnya. Jadi itu harganya Rp3.500 Malaysia. Itu berlaku untuk 2 orang. Jadi 2 orang, hotelnya hotel bintang 5 Sheraton. Sheraton yang di dekatnya situ, Sheraton di Sheraton Petaling Jaya. Itu untuk 2 malam. Kemudian free pick up juga. Pick up service. Jadi 3.500 berlaku untuk 2 orang, termasuk hotel untuk 2 malam. Kemudian free check up. Free penjemputan. Dan pemeriksaannya cukup lengkap juga. Baik. Jadi kalau mau tahu banyak tentang special offer ini bisa langsung hubungi ke perwakilan Surabaya ya. Kalau di Surabaya di mana? Kalau di Surabaya saya mobile ya. Jadi tapi nomor telepon saya mungkin boleh di-share di sini ya. Silakan Dok. Jadi kalau misalnya mau menghubungi, boleh. Saya kok lupa ya. Di 081 333 46 9464. 469464. Saya ulangi ya Dok Madam. 081 333 469464. Ya. Baik. Ya, terakhir ini bisa di-share juga untuk sosial medianya dan juga websitenya. Siap. Kalau teman-teman ingin informasi lebih banyak lagi tentang Picasso Hospital, bisa follow di Hospital Picasso. Itu IG kita. Baik. Jadi di situ. Jadi IG kita Hospital Picasso, di situ banyak informasi tentang aktivitas dan promo-promo yang kami miliki. Baik. Jadi untuk Anda yang tertarik, karena ini waktunya juga sangat terbatas ya Dok ya, sebetulnya ada banyak pertanyaan gitu. Karena hanya 30 menit gitu. Jadi sayang sekali
ngobrol kalau soal kesehatan kayaknya nggak akan cukup waktu 30 menit gitu ya dok. Mudah-mudahan waktu panjang lagi bisa hadir lagi di Pas FM gitu ya. Jadi untuk Anda yang tertarik dengan perbincangan ini kemudian ingin tahu banyak tentang Picasso Hospital, Anda bisa hubungi untuk perwakilan Surabaya. Ini dengan Madam Lulu ada di 081333469464 ya. Dan Instagramnya di Hospital Picasso ya. Oke, terima kasih banyak untuk Dr. Norma, kemudian Mr. Jikun dan Madam Lulu sudah hadir di Radio Talk Show Pas FM. Terima kasih. Oke, sampai jumpa lain waktu. Sehat-sehat selalu ya. Oke. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Oke, baik Mitra Bisnis, demikian untuk perbincangan kita siang hari ini dalam Radio Talk Show Pas FM bersama Picasso Hospital Petaling Jaya Malaysia. Terima kasih untuk kebersamaannya dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Eva Yolanda, selamat siang dan selamat berbisnis. Baru saja Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Picasso Hospital Petaling Jaya Malaysia. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Sampai jumpa dalam Radio Talk Show Pas FM berikutnya.